Baik, kita akan lihat selanjutnya pemirsa saham pilihan dari Bapak Stefanus Chandra Wijaya, equity analis dari PT Philip. Bisa Anda saksikan selengkapnya di layar televisi Anda. Ya, ini dari PT Philip Sekuritas Indonesia, saham pilihannya adalah ICBP, direkomendasikan buy dengan support 9.600, resisten 10.000, kemudian TOWR dengan support 965, resisten 1100, DOIT support 3000, maksud kami 394, resisten 450. Semuanya direkomendasikan beli. Pak Chandra? Ya, halo. Tadi Anda sempat membahas begitu ya, kalau berbicara sektoral yang paling Anda highlight itu adalah sektor apa Pak? Komoditas? Ya, kalau kita match short term sampai bulan Februari, ini komoditas masih manggung ya, batu bara dia masih memanas karena ada musim dingin. Oke, untuk itu Anda memasukkan DOIT hari ini sebagai rekomendasi saham pilihan? Betul. Oke, kita mulai dari DOIT kalau begitu. Kenapa harus DOIT dibandingkan dengan sejumlah emiten-emiten tambang batu bara lainnya? Baik, kalau saya lihat DOIT kemarin ada kenaikan volume cukup signifikan ya dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Dan dia juga sudah mendekati area supportnya juga, jadi resiko cenderung terbakar dengan reward yang cenderung tinggi. Gitu. Baik, supportnya di 394 ke 450, ya memang masih cukup lumayan. Ini lebih ke jangka berapa lama kira-kira ditahan untuk DOIT? Oke, kalau saya pribadi lihat ini kira-kira 1 sampai 2 bulan. 1 sampai 2 bulan. Kita lihat update pergerakannya pada pagi hari ini untuk DOIT. Sudah bergerak di posisi 422 nih. Apakah masih bisa di buy di 422? Masih boleh, karena tadi kita supportnya cukup jauh ya, 394 masih oke. Masih layak tidak dikejar dari 422 ke target 450? Masih bagus buat dikejar. Baik. Masih ada peluang melampaui 450? Kita mainnya agak swing, jadi agak lama memang. Agak lama ya. Tapi DOIT Anda rekomendasikan, Anda bilang potensinya masih lebih oke dibandingkan dengan emiten batubara yang lainnya. Apakah batubara yang lainnya ini sudah kemahalan atau gimana? Baik, kalau saya lihat kebanyakan sudah mulai rally cukup panjang ya dan mendekati level resistance semua. Seperti Adaro, PTBA dan BTNG sudah mulai terbatas nampaknya pergerakannya. Oke, untuk itu Anda merekomendasikan lebih ke DOIT ya? Betul. Baik, selanjutnya Anda juga merekomendasikan ICBP dari emiten consumer good, supportnya 9.600, resisten 10.000. Apa yang menarik dari ICBP? Baik, untuk yang menarik, dia setelah akuisisi Pioneer pastinya membuka pangsa pasar lebih luas lagi di kawasan Asia dan juga Afrika. Dan kalau sekarang kita lihat juga support sudah mulai terbatas, 9.600. Dengan resisten 10.000. Resisten 10.000. Hari ini agak koreksi di 0,77%, turun 75 poin, 9.700. Kalau di 9.700 ini sudah boleh mulai cicil beli atau benar-benar tunggu support tadi? Anda katakan 9.600. Kalau saya pribadi sih ya, kita boleh beli secara parsial, 97 itu sudah boleh cicil. Baik, masih ada target ke 10.000, paling dekat untuk ICBP ya? Betul. Oke, TOWR. Nah, ini TOWR kalau ICBP ini kan termasuk emiten blue chips gitu ya. DOIT karena Anda meng-highlight pertambangan. TOWR di mana? Oke, kalau buat TOWR kita lihat dia kontrak jangka panjang ya. Jadi pendapatan dan cash flow-nya cenderung stabil dari tahun ke tahun. Kita lihat dari COVID-19 juga dia pendapatan juga masih stabil, numbers-nya juga masih oke, tumbuh double digit. Jadi nggak apa-apa kalau kita buat di hold jangka panjang. Karena dia juga reguler bagi dividen. Baik. Hari ini di 1.005, turun 0,5%, kemudian support dari Anda 965. Jadi agak sabar sedikit lagi atau sudah mulai juga beli parsial atau cicil? Boleh beli di range harga 980 sampai 1.000. 980 sampai dengan 1.000, masih ada target di 1.100 untuk TOWR ya? Betul. Selain 3 rekomendasi ini, masih ada tidak saham pilihan dari Pak Chandra yang setelah melihat pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, kayaknya oke nih untuk ditambahkan? Oke. Kalau lihat karena pelaku pasar mungkin lebih berspekulasi ke arah mergernya Indosat dan juga Hutchison 3. Mohon maaf Pak, lebih kepada arah? Spekulasi merger Indosat dan juga Hutchison 3.
Oke. Indosat ya, terkait dengan spekulasi merger ya. Betul. Naik 8,1%, 5950 atau 400 poinan gitu ya. Di level berapa bisa kita spekulatif di ISAT? Oke, ini lebih cenderung ke arah day trend ya, karena harga juga sudah naik cukup tinggi. Jadi lebih ke arah day trend, hajar kanan kalau sudah naik 2-3% dari harga beli, boleh jual. Berarti benar-benar sangat spekulatif, hit and run ya? Betul, dan kalau kita lihat juga untuk Indosat dan juga Bank Bukopin sekarang sudah masuk UMA, jadi hati-hati. Saat ini sudah masuk UMA ya? Betul. Oke, kalau kita lihat pergerakan ISAT saat ini tapi masih bergerak untuk pergerakan harga sahamnya nih Pak? Iya, buat day trade aja, kalau mentalnya berarti buat trading jangka pendek, hit and run. Artinya belum disuspend ya, ini hanya lebih ke masih mengawasi, Bursa Efek masih mengawasi pergerakan harga sahamnya yang fantastis. Betul sekali. Jadi waspada di ISAT ya? Waspada. Tapi penguatan yang tadi 8% dalam hitungan detik saja ini tinggal 3,18%. Ya, sangat fluktuatif makanya untuk Indonesia. Jadi cukup hati-hati karena volume juga agak-agak tipis ya, kita lihat bid overnya gitu. Oke, apa kabar dengan Telkom? Oke, untuk Telkom dia pergerakannya agak lagging ya. Bisa kita lihat Telkom sama XL dia masih prospek juga, fundamental masih bagus, harga juga masih on track. Dengan juga perbaikan kinerja mereka. Jadi kalau buat Telkom untuk jangka panjang masih oke. Target dari Telkom jangka panjang? Untuk secara fundamental, Telkom kita target harga di level 4.000. Di level 4.000? Betul. Oke, ada target 4.000 untuk Telkom, support di posisi berapa? Untuk sekarang support di level 3350. 3350 ya, baik. XCL? Oke, untuk XL, dia untuk secara fundamental kami lihat masih berpotensi ke level 3.600. Ini juga jangka panjang? Betul. 3.600, supportnya sekarang naik 1,72% di 2950, kira-kira tahanannya atau level bawah supportnya di berapa? Kalau sekarang dia berpotensi menguji resisten 2960 dulu ya, jangka pendek. 2960? 2960 untuk resisten jangka pendek. Baik, supportnya? Untuk support dia di level 2750. 2750. Baik, itu dia untuk emiten-emiten telekomunikasi pemirsa ya, dan perbandingan antar XCL, Indosat, kemudian Telkom kalau Anda tertarik untuk masuk ke emiten-emiten tersebut. Keputusan investasi kembali ke Anda pemirsa, dan ya sudah 10 menit market dibuka pada pagi hari ini. Kami akan sampaikan pembukaan ataupun update-nya sejauh ini. Indeks harga saham gabungan menguat 0,08% di posisi 6.172 atau naik sekitar 4,7 poin. Dan saham-saham yang menjadi movers dari pergerakan indeks harga saham gabungan, gainers terlebih dahulu berdasarkan persentase pemirsa adalah Bank Permata Tbk atau BNLI naik 18,52%, 500 poin di 3.200. Kemudian BPD Banten Tbk atau BEX juga naik 17,52% di 161. Bank Bukopin BBKP naik 13,93%, 695. IRA yang masuk dalam emiten update kita tadi pemirsa juga masuk top gainers naik 12,67%, dan beberapa saham-saham yang lainnya yang juga sudah sempat kita bahas tadi. Kemudian top losersnya pemirsa masih kita cermati untuk beberapa saham yang menjadi top losers pada pagi hari ini, dan mungkin akan kami bahas pemirsa, tapi usai jeda pariwara berikut pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Market Opening.